Pun kadang-kadang udah berubah gitu, PPJB tahun kemarin sama tahun ini udah berubah. Itu ya kayaknya misalnya surat-surat kita teliti, terus siapa pemiliknya, surat nikah, kartu keluarga, dan sebagainya. Hal-hal yang kita khawatirkan tadi kecil kemungkinannya kalau dia beli di developer yang Iya Pak, untuk sekedar pengetahuan aja nih Mbak, untuk pembeli rumah yang pertama ya Pak, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pengecekan dokumen saat pembelian rumah? Hal Oke. dasar Pak. Ya, oke. Itu yang berlaku juga di tim kita kan, kita selalu ngingetin. Kalau di kuliah-kuliah sih cukup sistematis ya, kita apalagi kuliah notaris. Selalu diingatkan untuk ngecek beberapa hal, tapi sangat sistematis sih. Pertama adalah kepemilikannya, sertifikatnya. Ini tanah ini bukti kepemilikannya apa? Jenisnya, hak milik kah, HGB, atau tanah girik. Banyak banget itu ilmunya kan bertahun-tahun kita belajar soal itu. Kedua, apakah orang yang menjual itu berhak menjual apa enggak? Itu kembali lagi masuknya ke hukum kontrak. Ya, kalau kamu orang hukum kamu tahu kan. Jadi hukum kontrak itu bukan hukum tanah. Dia masuknya ke, kalau kita di Indonesia masuknya ke BW ya, ke KUH Perdata di buku 3 kalau nggak salah. Jadi mengenai apakah si orang ini berhak apa enggak. Nah itu akan timbul masalah banyak kan, termasuk waris, termasuk apa. Ini kalau ngomongin sekunder. Kalau primary very simple, sangat gampang. Lalu unsur yang lain, unsur bangunannya, perizinannya. Jadi 3 hal tadi ya. Pertama sertifikatnya, biasanya surat-surat kita teliti. Terus siapa pemiliknya, surat nikah, kartu keluarga, dan sebagainya. Terus dokumen yang berkaitan dengan bangunan, mulai dari IMB, terus izin mendirikan maksudnya kawasan itu zoningnya apa. Itu nomor 1 sih kayaknya, yang dari sisi fisik ya. Nah kebetulan kalau untuk rumah baru tuh agak nggak masalah. Tergantung developernya siapa. Rumah baru ini primary kan. Kalau developernya developer besar udah pasti zoningnya benar. Udah pasti misalnya ini rumah hunian ya memang hunian. Atau dia ruko ya daerahnya komersial, artinya dia bisa dagang. Kalau belinya di secondary, nah itu agak hati-hati di rumah bekas, apalagi di luar developer. Itu mesti ngecek. Jadi si orang yang who-nya tadi itu siapa yang dimintai bantuan, biasanya kadang-kadang agent pun inisiatif ngecek. Jadi dia ngecek, kalau nggak salah di Pemda itu ngeceknya. Di Pemda ini zoningnya apa? Kalau nggak salah sekarang tuh di internet nggak susah juga untuk ngecek. Misalnya tanah di daerah tertentu, dia tinggal cek, ini daerah hijau, nggak boleh dibangun, atau daerah komersial, atau daerah hunian. Itu sekarang cukup terbuka pemerintah. Saya sendiri belum pernah nyoba, tapi saya pernah dengar bisa itu. Barusan saya dapat cerita juga di Bali nih contohnya. Ada orang ditawarin tanah di Bali bagus banget. Udah hampir jadi. Ini teman-teman saya yang cerita ya, dia pas mau beli. Ternyata agennya itu berinisiatif, bagus juga ya agennya ini, berinisiatif untuk ngecek sebelum negosiasinya berkepanjangan, buang waktu semua orang, dia ngecek zoningnya. Nah kalau di daerah Bali memang agak bahaya karena kan semua daerah itu kan bukan cuma hijau, kadang-kadang dari sisi nggak bisa dipakai untuk bangunan tertentu karena nggak boleh lebih tinggi dari pura tertentu misalnya kayak gitu ya. Kamu orang Bali, kamu pernah dengar ya. Jadi teman saya itu sampai, untung si agennya cukup jujur, dia bilang ternyata itu akan dilewatin tol misalnya gitu. Dia cerita, Bapak mau nggak? Nah kalau di Jawa, kita di Tangerang mau dilewatin tol, ada orang yang seneng kan? Karena dia justru kesempatan untuk dapat duit penggantian. Kalau saya pribadi sih nggak mau ya, deg-degan. Tapi ada orang yang bukan pembeli awal tentunya, ini orang yang udah pemain kawakan yang memang kerjanya memang beliin barang-barang bermasalah yang nantinya akan dia jual ke pemerintah atau dia jual ke user ya. Ya dalam ini kayak tol gitu ada. Yang spesialis memang beliin daerah yang dia duga akan jadi daerah tol gitu. Nanti dapat penggantian dari pemerintah, yaitu cara dia dapat uang dari situ. Cuma kalau untuk pembeli awal,
hal-hal yang kita khawatirkan tadi kecil kemungkinannya kalau dia beli di developer yang besar dan udah reputasinya baik gitu ya. Iya Pak. Ini berkaitan dengan pengecekan dokumen lagi ya Pak. Jika kita mengabaikan untuk melakukan pengecekan dokumen di awal itu apa sih Pak resiko yang bisa terjadi? Ya itu beli kucing dalam karung. Iya, cuman ini kucingnya kan nilainya tinggi sekali ya, jadi nggak sepadan lah antara keteledoran itu ya. Jadi menurut saya memang kembali lagi dokumen kan kita harus serahkan ke ahlinya. Tapi kalau untuk pemula, orang yang belum pernah beli rumah, saya selalu sarankan mereka jangan masuk di secondary. Atau jangan masuk ke apartemen. Apalagi yang bukan apartemennya, tapi persoalannya adalah barang yang belum dibangun. Kalau apartemen itu kan masih kadang-kadang jualannya jualan gambar. Developer pun yang besar jualan gambar. Artinya gambarnya ada, tapi fisiknya belum dibangun. Tapi kalau developernya besar dan cukup ternama, lama, reputasinya bagus, hampir pasti itu jadi sesuai dengan schedule-nya dia. Jadi soal dokumen, ngecek dan lain-lain itu menjadi tidak terlalu relevan gitu kalau dia beli rumah baru di developer yang aman. Ada sih orang yang terlalu istilahnya terlalu bukan legalistik ya, terlalu kayak teliti banget, parno banget, sehingga pada waktu dia ketemu salesnya pun dia udah minta, mana ini buktinya sertifikat udah pecah belum? Oh, terus lu bener nggak izinnya begini-gini? Ya kalau developer ngadepin pembeli gitu ya disuruh minggir aja, sorry nih pembeli berikutnya masuk. Jadi nggak diladenin. Gitu. Ada 1-2. Nah biasanya kalau mau bisa ngomong seperti itu berarti dia mesti beli 1 hektar, 10.000 meter. Yang artinya bukan rumah dan artinya bukan pemula juga. Kalau pemula selalu posisinya ya lemah, take it or leave it gitu loh. Karena itu memang perlu mengandalkan reputasi dari developernya atau ya dengerin konten-konten kayak yang kita sharing ini atau ngecek ke konsultan pembeli ya, maksudnya yang khusus yang memang nggak ada di Indonesia. Mungkin kita coba untuk mendorong orang untuk ya gunakanlah notaris gitu. Notaris setempat yang tiap hari memang berurusan dengan daerah situ. Iya Pak, ini boleh diulang lagi ya Pak untuk pertanyaannya. Tadi mungkin udah Bapak jawab, tapi mungkin bisa ditegaskan dan jelaskan dikit ya. Bisa nggak sih Pak untuk pembeli rumah itu melakukan pengecekan dokumen sendiri? Atau jika tidak bisa ada saran nih, harus kemana dan bagaimana, itu boleh lebih. Kalau pembeli rumah pertama kan biasanya dia belinya di developer. Hampir nggak ada akses untuk ngecek. Nggak ada. Dalam prakteknya ya. Dia paling nanya ke salesnya, ini bener nggak sih sertifikatnya, beres apa enggak, ada nggak sih sengketa? Nggak akan dapat itu informasi itu. Setahu saya ya, nggak pernah ada sales yang segitu rajinnya untuk meladeni pertanyaan. Males gitu. juga ya. Males. Lu cuman beli 100 juta apa 1 miliar atau berapapun, dalam praktek nggak diladenin. Makanya memang ada baiknya, satu hal memang, mesti ngelihat klausulnya di pengikatan jual beli dan surat pesanan pembelian. Itu yang mungkin perlu. Kalau developer yang bagus, setahu saya, itu ada klausul di pengikatan jual belinya kapan rumah selesai. Nah itu penting banget kan, kapan rumah selesai, kalau nggak selesai gimana? Denda berapa? Adalah misalnya sebulan, pokoknya dari lewat tanggal per harinya itu ada denda. Tapi itu baru muncul si klausul itu di pengikatan jual beli. Padahal kalau orang, nah ini ya yang nonton kita ini mesti tahu prosesnya jual beli. Kalau sama developer yaitu tanda jadi. Habis tanda jadi ada surat pesanan pembelian, di mana itu merupakan ringkasan dari deal-nya kan. Tanda jadi berapa, DP berikutnya berapa, terus nanti mau pakai kredit berapa banyak. Setelah itu, kalau nggak salah, baru pengikatan jual beli. Urutannya gitulah ya. Pengikatan jual beli artinya cukup formal, tebal segini, yang kita pernah di konten yang lain, maksudnya di episode yang lain kita pernah kasih lihat contohnya ya. Di situ baru kelihatan janji itu. Kalau dia janji nih si developernya, bahwa kalau gue nggak kelar, serah terima, itu lo boleh denda gue. Tapi surat nggak pernah dijanjiin. Misalnya,
oh si developer A gitu. Saya berjanji sertifikat pecahan dan akta jual beli akan dilakukan paling lambat tanggal berapa. Seumur-umur saya praktek ini nggak pernah ada. Nah, kenapa nggak ada itu? Karena di dalam praktek, bahkan developer yang segede gitu pun mereka agak nggak bisa mempredik apa yang akan terjadi dengan peraturan-peraturan atau instansi yang terkait dengan tanah, yaitu biasanya BPN, Pemda, apalagi BPN, Pemda, pajak. 3 hal itu, termasuk internalnya mereka sendiri. Jadi mereka jarang, dan saya nggak pernah dengar ada yang janji soal kapan dokumen itu kelar. Jadi kalau tadi kembali lagi, kalau pembelinya agak smart, dia mesti ngecek, boleh nggak gue lihat PPJB-nya? Dalam praktek juga nggak dikasih. Ngapain lu mesti ngeliat PPJB-nya? Kecuali dia punya saudara yang kebetulan beli di situ juga, itu pun kadang-kadang udah berubah gitu. PPJB tahun kemarin sama tahun ini udah berubah. Itu ya kayaknya tadi ada yang menarik tuh mengenai surat. Betul kan ya, mengenai suratnya itu, kalau saya lupa di mana tadi kita ngomongin mengenai PPJB kan janji. Oh ya, mengenai janji. PPJB itu. Jadi kalau janjinya itu mengenai kapan delivery ada. Hampir semua developer yang bagus semua janji seperti itu. Konsekuensinya ada, kalau mereka telat, mereka bayar denda, sehingga ada terpacu untuk beresin kerjaannya. Surat nggak ada. Nah pertanyaannya, kalau surat nggak ada, terus gimana dong gitu? Untuk, ya itu memang ada faktor risiko di situ sih ya. Jadi saya sih akan menyarankan ke developer tuh kalau bisa hal itu dalam praktek sih akhirnya kita mengedukasi pembeli yang ketemu kita di awal ya, untuk sering-sering secara berkala ngecek ke developer. Itu yang kita lakukan juga kan. Kita sharing ke pembeli, kalian nggak punya hak loh untuk menuntut penjual developer dalam ini, karena alasan yang tadi saya bilang, developer aja ngadepin berbagai birokrasi itu kan nggak mudah. Tapi kalian wajib untuk nanya kapan nih perkiraan akta jual beli. Karena tadi akta jual beli itu sangat penting bagi seorang pembeli, karena pada waktu akta jual beli itulah haknya beralih ke dia. Selama belum akta jual beli, berarti kalau ada apa-apa dengan developer, artinya apa-apa tuh bangkrut atau disita sama pihak ketiga, tanahnya berantem sama penduduk sekitar, itu yang dirugikan si pembeli. Nah itu cerita beda lagi sih memang. Kenapa sih dia nggak mau datang? Nah itu ada cerita, salah satunya mungkin biaya, mungkin tadi nggak diterangin bahwa akan ada biaya timbul pada waktu mau AJB, yaitu biaya akta jual beli, balik nama, pajak, nggak diterangin di awal, sehingga dia nunda AJB. Jadi persoalan itu bisa timbul dari developernya sendiri yang bukan terlambat ya, memang baru bisa AJB 5 tahun kemudian, 3 tahun. Bisa juga dari sisi pembeli, yang karena nggak teredukasi dari awal, dia nggak nyimpen duit cukup untuk melakukan akta jual beli. Jadi bukan salah developernya gitu. Ini kita semua ngomongin rumah baru ya. Kalau rumah secondary, soal itu lebih gampang, lebih cepat tahunya.